Halo, selamat datang teman-teman di podcast Digital Archive is here. Senang sekali saya Azra Akmalia selaku host untuk podcast episode pertama kali ini bisa menyapa dan mengenalkan teman-teman untuk mengenal lebih dalam sebenarnya apa sih yang ada di dalam arsip IPB ini. Nah, untuk episode pertama nih teman-teman, saya tentunya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh Bapak Julio Adi Santoso selaku Kepala Lembaga Kearsipan IPB yang ternyata fun fact termasuk ke dalam Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital IPB. Oke nih Bapak, setelah saya baca-baca dari riset sedikit nih Pak, sebetulnya tuh ternyata LMITD awalnya namanya DSITD Pak. Dan kemudian beberapa tahun kebelakangan berubah nama menjadi LMITD. Nah mungkin boleh diceritakan nih Pak, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi perubahan nama tersebut? Oke, terima kasih Mbak Azra. Jadi kalau mau cerita perubahan itu ya, itu kan berarti dari mana ini? Kalau dari DSITD itu berarti dari 10 tahun yang lalu. Padahal DSITD kan juga berubah dari sekian tahun yang lalu gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin supaya mudah kita bisa memahami perubahan-perubahan yang ada di IPB ini, mungkin saya cerita dulu agak lama ya, agak mundur gitu ya. Karena IPB itu sudah mulai mengelola informasi itu di tahun 1983, yaitu pada saat ada organisasi yang namanya Unit Pelaksana Teknis Komputer. Nah, pada saat itu unit ini itu sebenarnya banyak mengolah informasi terkait dengan program pemerintah, yaitu bimbingan massal. Wah, itu adalah BIMAS yang biasa dikenal dengan BIMAS. Pada saat itu IPB banyak bekerja sama dengan pusat penelitian namanya agroekonomi yang ada di Bogor, yaitu di sekitar jalan Tentara Pelajar kalau tidak salah. Nah, kemudian ada perubahan nama lagi di tahun berikutnya, yaitu berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Komputer, itu tahun 1995. Nah, tapi masih berkecimpung di bidang bagaimana mengolah data dan informasi. Kemudian di tahun 2003 pada saat IPB menjadi PTNBH, maka di situ mulailah ada perkembangan baru, yaitu IPB membentuk sendiri organisasi tidak sesuai dengan ketentuan yang umum ada, yaitu ada namanya Kantor Pengembangan Sistem Informasi atau KPSI. Nah, disitulah baru tugas utamanya itu adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi di IPB. Nah, dari perkembangan selanjutnya baru ada di tahun 2008 itu berubah lagi namanya menjadi Direktorat Komunikasi dan Sistem Informasi atau DKSI dengan tugas utama sama. 5 tahun berikutnya di tahun 2013 berubah lagi namanya yang tadi Azra sebut, yaitu Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi atau DITSI. Tugas utamanya adalah tetap mengolah atau mengembangkan sistem informasi gitu. Nah, kemudian di tahun berikutnya barulah, yaitu 2018, karena mengolah sistem informasi itu tidak terlepas dari era waktu itu adalah revolusi industri 5.0, makanya eksplisitkan istilah yang disebut sebagai transformasi digital. Makanya lembaga ini namanya waktu itu adalah Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital. Dengan tugas utamanya apa? Yaitu bagaimana melakukan transformasi digital di perguruan tinggi ini. Nah, mungkin Azra dan juga teman-teman pemirsa podcast ini sudah memahami yang dimaksud dengan transformasi digital itu lebih luas cakupannya. Jadi bagaimana mengajak seluruh stakeholder yang ada di IPB itu untuk melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi-teknologi digital dalam manajemen, dalam proses akademik, dalam proses kepegawaian, semuanya itu melakukan transformasi. Dan yang dipikirkan itu tidak hanya bagaimana kita menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana proses bisnis dari sebuah manajerial itu menggunakan teknologi digital. Nah, itu lebih luas lagi. Nah, akhirnya di tahun 2023
itu program transformasi digital itu sudah terlihat hasilnya, sehingga seluruh unit itu sudah melakukan transformasi digital. Nah, kalau mengolah data dan informasi bisa disebut pada tahun itu sudah selesai lah gitu ya. Namun sekarang kan kalau tingkatan informasi itu dari atas sampai bawah itu ya, kalau paling bawah kan adalah data. Setelah diolah dia jadi informasi. Informasi itu diolah jadi knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan itu kalau diolah menjadi apa yang disebut sebagai wisdom kan gitu. Nah, organisasi ini kan harus terus berkembang nih. Oleh karena itu ada sebuah unit, waktu itu adalah unit arsip, yang sebenarnya dia menyimpan berbagai aset yang terkait dengan informasi gitu kan. Oleh karena itu IPB berpikir bahwa transformasi digital itu menjadi satu kesatuan di dalam mengolah informasi, sehingga tidak hanya berpikir tentang proses bisnis dari seluruh unit IPB, tapi juga bagaimana arsip ini juga dikelola secara menggunakan teknologi digital, termasuk juga perpustakaan pusat pengetahuan atau knowledge center lah gitu ya. Nah, kemudian IPB kebetulan juga punya museum sebagai etalase untuk menyampaikan berbagai perkembangan atau sejarah perkembangan pendidikan pertanian khususnya di IPB ini, sehingga IPB itu berpikir, nah, 4 ini itu memang menjadi satu kesatuan. Makanya DSITD waktu itu ditingkatkan perannya, tidak hanya mengurusi transformasi digital di bidang di unit IT, tapi juga yang terkait dengan pengolahan informasi menjadi knowledge dan sampai menjadi wisdom gitu. Sehingga makanya itulah digabung menjadi satu. Akhirnya muncullah Lembaga Manajemen Informasi dan Transformasi Digital, dengan program utamanya itu sudah ada di dalam rencana strategis IPB, yaitu mewujudkan apa yang disebut sebagai Open GLAM, Gallery, Library, Archive, dan Museum. Nah, itu tugas utamanya sih. Panjang ya ceritanya ya. Lumayan nih Pak. Dari cerita panjang Bapak yang tadi saya bisa nangkap sebenarnya perubahan nama itu sebenarnya bukan tanpa alasan juga ya. Oh ya, pasti. Ada upaya penyesuaian juga dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Dari cerita Bapak ada satu hal yang menarik juga bagi saya, yaitu penggabungan dari unit arsip ke dalam LMITD. Kalau misalkan di lembaga kearsipan perguruan tinggi umumnya sih Pak, biasanya KPT itu mereka berdiri sendiri sebagai unit arsip gitu ya Pak ya. Nah, mungkin ada tambahan Pak selain yang udah Bapak sampaikan tadi, alasan spesifik atau mungkin lebih visioner lagi, sebenarnya kenapa sih arsip IPB itu yang awalnya berdiri sendiri kemudian tergabung ke dalam LMITD? Ya, kadang-kadang kan perubahan itu salah satu alasannya adalah untuk mempercepat suatu proses perubahan. Nah, itu kenapa misalkan waktu itu disematkan juga secara eksplisit istilah transformasi digital, supaya semua orang itu lebih memahami bahwa program utama kita saat itu adalah memang bagaimana melakukan proses transformasi digital dengan cepat gitu, sesuai dengan waktu itu revolusi industri yang 5.0 waktu itu. Nah, kemudian perubahan ini juga tidak hanya sekedar menggabungkan, tapi juga mengubah nama kan kalau tidak salah. Kalau dulu arsip itu di IPB namanya unit arsip IPB, ya kan? Nah, namanya gitu. Bahkan perpustakaan juga namanya unit perpustakaan. Nah, di dalam kelembagaan baru sejak tahun 2023 itu unit arsip itu berubah nama menjadi arsip digital. Atau iya kan arsip digital kalau tidak salah. Kemudian kalau perpustakaan itu juga menjadi digital library, merupakan digital. Itu bukan berarti arsip maupun perpustakaan atau yang lain itu hanya mengurusi dokumen-dokumen digital, tapi tidak. Justru dengan adanya istilah arsip digital itu sebenarnya fokus utamanya adalah ya tetap transformasi digital. Bagaimana proses bisnis pengelolaan arsip di IPB ini sebesar-besarnya masuk dalam jalur atau rel transformasi digital gitu, supaya cepat aja gitu.
Nah, kita juga paham kan, namanya transformasi digital itu kan tidak hanya mengubah yang tadinya manual jadi otomatis, kan tidak hanya itu kan, tapi bagaimana sebuah proses bisnis itu menjadi jauh lebih efisien. Makanya yang dipikirkan oleh IPB itu tidak hanya bagaimana mengolah arsip menjadi digital, tidak. Bagaimana proses-proses yang selalu dilakukan oleh teman-teman arsip ini menjadi lebih efisien. Salah satunya tentunya adalah aspeknya adalah menggunakan teknologi. Tapi teknologi kan hanya sekedar alat atau tools kan. Nah, yang justru diperlukan itu adalah komitmen dari semua orang, kemudian punya kesadaran yang sama, kemudian prosesnya menjadi lebih efisien dan sebagainya. Makanya segala aturan juga harus kita lihat gitu. Jadi tidak hanya yang tadinya ngetik pakai kertas sekarang dipindah ke Excel, bukan begitu. Paham. Itu saya kira-kira. Jadi nggak hanya sekedar mengubah cara kerja juga ya Pak, Betul. tapi bagaimana semua informasi yang tadinya secara konvensional itu bisa terintegrasikan secara digital agar bisa dimanfaatkan secara bersama gitu. Kira-kira Gitu, Pak. begitulah. Oke, sehubungan dengan jawaban yang tadi sudah Bapak jelaskan nih Pak, sebenarnya apa sih Pak yang membuat transformasi digital itu penting untuk di bidang kearsipan Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, transformasi digital itu kan intinya bagaimana kita mengubah semua proses itu menjadi efisien gitu. Contohnya yang sederhana kan ya yang sudah kita alami selama ini ya. Kalau dulu kita mau naik ojek kan kita cari tukang ojek ya. Kemudian bayarnya juga langsung dan susah lah pokoknya. Atau belanja-belanja lah gitu ya. Akhirnya dilakukan transformasi. Jadi tidak hanya mengubah menjadi otomatis, tapi seluruhnya itu prosesnya juga harus diefisienkan gitu. Maka dari itu di seluruh unit di IPB itu harus melakukan transformasi. Nah, yang paling kelihatan itu kan selama ini adalah proses akademik. Nah, di arsip itu kan juga selalu ada proses mengolah arsip. Kalau mengolah arsip itu kan kalau dari arsip datang misalkan kan, kemudian kita biasanya melakukan apa itu? Melakukan pengolahan informasi apa, penataannya mungkin. Penataannya, kemudian ada pemilahan dan segala macam lah gitu ya, sampai kemudian disimpan gitu kan. Betul. Nah, proses ini kan supaya cepat pasti melibatkan teknologi. Iya. Ya kan? Misalkan membuat daftar arsip aja. Itu kan pasti kita menggunakan komputer, kemudian diketik pakai Excel dan segala macam kan. Iya, betul nah, sekali. setelah itu apa gitu. Okay. Nah, tapi kalau hanya melihat itu, kemudian dari situ kemudian dibuatkan sebuah sistem gitu. Terus digunakan gitu. Itu belum transformasi digital. Karena masih sebenarnya proses yang seperti itu apa adanya sekarang diganti dengan dibantu dengan alat gitu kan. Udah gitu. Nah, kalau transformasi digital itu orang tuh berpikir sekarang gini, kalau arsip itu datang, kemudian diolah sampai membuat daftar arsip, itu bisa nggak sih diefisienkan? Misalnya gitu loh. Kalau sebelumnya orang itu butuh waktu seminggu untuk ngolah arsip sampai membuat daftar arsip untuk volume yang sama, dengan transformasi digital itu harusnya menjadi 1 hari misalkan. Itu baru itu transformasi digital tuh. Kemudian dari daftar arsip sampai kemudian bisa ditemu balik oleh orang lain yang tadinya itu butuh waktu seminggu, nah sekarang mungkin butuh waktu hanya setengah hari misalkan. Oleh karena itu yang dipikirkan sekarang itu adalah bagaimana caranya supaya pada saat orang itu mencipta arsip itu bisa langsung melakukan proses secara otomatis, sehingga untuk dimasukkan ke dalam daftar arsip nantinya itu hanya butuh waktu mungkin kurang dari 1 hari gitu. Oke, jadi nggak hanya efisiensi dari ada sistemnya, tapi Betul. dari orangnya juga ya Pak, Betul. dari cara mengolahnya. Ya. Kalau misalkan tadi sudah cerita panjang lebar terkait Bapak ingin efisiensi caranya, kemudian juga diharapkan ada tools-tools yang bisa membantu. Sebetulnya apakah sudah ada nih Pak inovasi yang hadir untuk bisa membantu proses pengolahan arsip digital IPB? Oke, salah satu contohnya tadi yang saya sampaikan tadi ya. Sebelumnya kalau arsip-arsip yang lama itu memang
kita lakukan proses ya, sampai mengolah, sampai membuat daftar arsip, sampai memasukkan ke dalam database, sampai dia bisa ditemu balik. Itu kan kalau ini kan teknologi biasa aja, yang penting data itu nanti masuk ke dalam database, bisa ditemu balik. Makanya di IPB waktu itu beberapa tahun yang lalu itu membuat apa yang disebut sebagai platform Arsipedia. Itu kan sebenarnya repository kan ya. Itu tools repository untuk menyimpan arsip, kemudian mudah ditemu balik kan gitu aja. Nah, selanjutnya tadi itu yang saya sampaikan, yang namanya transformasi itu mengubah sebuah proses yang tadinya butuh waktu lama dan repot gitu ya, sekarang lebih cepat dan mudah. Makanya mulai kita pikirkan bagaimana pada saat orang mencipta arsip itu sudah mulai itu dipikirkan nantinya seperti apa. Makanya di IPB itu menyempurnakan tools yang biasa kita kenal dengan e-office-nya IPB. Ya, yang tadinya hanya untuk mengelola surat masuk dan surat keluar, tapi sekarang sudah mulai memikirkan bagaimana konsep atau rule dari kearsipan itu mulai dimasukkan dalam sistem e-office IPB. Sehingga pada saat orang terima surat atau mencipta surat, itu sudah mulai dipikirkan supaya nanti proses selanjutnya itu menjadi lebih efisien gitu. Oke Pak, dari dua inovasi yang sudah ada nih Pak, Arsipedia dan e-office, kira-kira apakah dari Bapak ada harapan atau mungkin mimpi membuat inovasi yang lebih maju lagi ataupun dari segi proses kearsipannya di IPB Pak? Ya pastilah kita itu punya keinginan untuk lebih semuanya lebih serba otomatis gitu ya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang ada itu sudah multi platform gitu ya. Sekarang ini kan masih menggunakan PC, masih menggunakan laptop gitu, nanti mungkin ada aplikasi mobile untuk kebutuhan-kebutuhan. Misalkan dengan mudah para warga dan juga masyarakat ini ingin tahu informasi yang ada di arsip di IPB itu tinggal buka aja aplikasi di handphone misalkan, bisa cepat dapat. Kemudian yang kedua juga proses pengolahan arsip itu tentunya juga nantinya bisa menggunakan perangkat-perangkat yang lebih canggih gitu ya. Kan selama ini kan masih ngangkutin barang itu masih orang gitu ya. Iya nih, Pak. Terus macam-macam lah. Mungkin nanti dengan teknologi robotik, dengan teknologi IoT itu semua bisa serba otomatis lah nanti. Karena arsip itu makin lama kan makin banyak, tapi bentuknya kan sudah digital, sehingga seluruh proses itu menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga juga kami itu juga punya mimpi membangun sebuah archive center yang modern. Jadi full IoT, kemudian aman, kemudian mudah dicari dan sebagainya. Serta orang itu nyaman lah, seperti kalau kita lihat ya di unit arsip di mana-mana yang canggih itu, kalau orang perlu sesuatu, dia sudah tahu apa yang dicari, tinggal datang. Kalau dia ingin tahu fisiknya itu dengan mudah didapatkan, kemudian dia bisa punya ruangan khusus, bisa menikmati dan menelusuri atau mempelajari arsip itu dengan nyaman gitu. Itu sih sebenarnya beberapa keinginan aja. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Amin Bapak. Dari harapan yang sudah Bapak sampaikan terdengar sangat visioner dan semoga bisa diimplementasikan untuk kemajuan arsip digital di IPB ini. Terima kasih Bapak. Sudah cukup banyak nih teman-teman yang bisa kita kupas tentang Digital Archive IPB di episode Digital Archive IPB is Here podcast kali ini. Semoga bisa memberikan banyak insight-insight baru bagi teman-teman. Dan kalau misalkan kalian kepo, bisa langsung aja kunjungin Instagram kita di arsipipb atau website arsipedia.ipb.ac.id. Terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Digital Archive IPB, preserving the past, shaping the future.